Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi mengenai material polimer alam dan buatan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Azizan. Perkenalkan, nama saya Dwi Saputra. Perkenalkan, nama saya Fajar Zakaria. Perkenalkan, nama saya Haris Abdul Aziz. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Sabili. Polimer alam dan buatan. Polimer adalah makromolekul raksasa yang terbentuk dari pengulangan unit-unit kecil bernama monomer yang saling terikat kovalen, membentuk rantai panjang. Konsep dasar polimerisasi menunjukkan bahwa kekuatan material ditentukan oleh derajat polimerisasi, di mana semakin tinggi nilai derajat polimerisasinya, maka semakin panjang rantainya dan menyebabkan peningkatan kekuatan mekanik, titik leleh, viskositas, karena interaksi antar rantai yang lebih kuat. Klasifikasi utama polimer terbagi menjadi 2 kelompok fundamental, yaitu polimer alam yang dihasilkan oleh organisme hidup melalui proses biologis, dan polimer buatan yang dirancang dan diproduksi manusia melalui rekayasa kimia. Setiap kategori memiliki karakteristik unik yang menentukan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari dan industri modern. Struktur polimer. Struktur molekul polimer merupakan faktor penentu utama dan menentukan sifat fisik juga mekanik material. 4 arsitektur dasar menciptakan spektrum sifat yang sangat beragam, dari fleksibel hingga yang sangat kaku. Yang pertama, polimer linear. Struktur ini terdiri dari unit ulang yang membentuk rantai panjang, tunggal, dan lurus, seperti seutas tali yang bertumpuk. Rantainya dapat tersusun rapat satu sama lain yang menciptakan kristalinitas yang tinggi. Karakteristiknya fleksibel, dapat dicairkan kembali, yaitu termoplastik, dan kuat karena gaya antar molekulnya rapat. Contohnya HDPE yang digunakan untuk botol susu, pipa air, dan wadah deterjen karena kekuatannya. Yang kedua, polimer bercabang. Struktur ini memiliki rantai utama dengan cabang-cabang samping yang tumbuh dari rantai tersebut, menciptakan struktur yang lebih berantakan. Karakteristiknya memiliki kepadatan yang lebih rendah dan titik leleh yang lebih rendah dibandingkan polimer linear. Contohnya LDPE, sangat fleksibel, digunakan untuk kantong plastik, plastik wrap, dan pelapis kabel listrik. Yang ketiga, polimer crosslink. Pada struktur ini, rantai-rantai linear tetangga saling terhubung di berbagai titik melalui ikatan kovalen dan membentuk struktur yang kokoh. Karakteristiknya elastis, tetapi tahan terhadap perubahan bentuk. Jika ikatan silangnya sedikit, materialnya bersifat elastis atau elastomer. Contoh, karet vulkanisir, karet alam yang diproses dengan sulfur agar tetap kenyal namun tidak meleleh saat terkena panas, digunakan pada ban kendaraan. Lalu yang keempat, polimer network. Polimer network memiliki titik-titik percabangan yang saling mengunci satu sama lain, membentuk satu kesatuan molekul raksasa. Karakteristiknya sangat kaku, keras, dan tidak bisa dilelehkan atau termoset, memiliki stabilitas dimensi yang luar biasa. Contoh, resin epoksi yang digunakan sebagai pelapis lantai industri, rumahan, atau apapun itu, dan komponen pesawat terbang, backlit untuk peralatan dapur karena tidak menghantarkan panas. Karakteristik polimer alam dan buatan.
Polimer alam. Polimer ini dihasilkan oleh organisme hidup, tumbuhan atau hewan melalui proses biologis. Mereka adalah dasar dari kehidupan itu sendiri. Karakteristik utama polimer alam. Yang pertama, biokompatibilitas, sangat ramah terhadap jaringan tubuh makhluk hidup. Ini alasan mengapa benang operasi atau implan tertentu menggunakan basis polimer alam. Yang kedua, biodegradabilitas, yaitu mudah terurai oleh mikroorganisme di lingkungan. Mereka adalah material yang hijau dan ramah lingkungan. Yang ketiga, sumber terbarukan, dapat diproduksi secara berkelanjutan oleh organisme hidup. Yang keempat, variasi struktural, memiliki kompleksitas struktur yang tinggi dan sulit ditiru secara sintetis. Contoh dan pengaplikasian polimer alam. Yang pertama, selulosa, komponen dinding sel tumbuhan, memberikan kekuatan struktural pada kayu dan kertas. Yang kedua, protein, contohnya sutra dan wol, digunakan untuk serat tekstil berkualitas tinggi. Yang ketiga, karet alam, memiliki elastisitas luar biasa sebelum divulkanisir. Yang keempat, kitin, ditemukan pada cangkang, serangga, dan krustasea. Selanjutnya, polimer buatan. Polimer ini dirancang dan diproduksi manusia di laboratorium atau pabrik, biasanya menggunakan bahan baku minyak bumi. Karakteristik utama polimer buatan. Yang pertama, sifat yang bisa diatur. Inilah keunggulan utamanya. Ilmuwan bisa mengatur panjang rantai, jumlah cabang, hingga kekuatan mekanik suatu kebutuhan industri. Yang kedua, daya tahan tinggi. Sangat tahan terhadap korosi, serangan kimia, dan degradasi lingkungan. Yang ketiga, produksi massal dan murah. Dapat diproduksi dalam skala besar dengan kualitas yang sangat konsisten. Yang keempat, termoplastisitas. Sebagian besar polimer sintetik dirancang untuk bisa dilelehkan dan dicetak ulang berkali-kali. Contoh dan pengaplikasian polimer buatan. Yang pertama, plastik. Contohnya PE, PP, PVC. Digunakan untuk hampir segala hal, dari kemasan hingga pipa konstruksi. Yang kedua, serat sintetik. Contohnya nilon dan polyester. Digunakan untuk pakaian yang cepat kering dan tahan lama. Yang ketiga, elastomer sintetik. Digunakan untuk bahan kendaraan modern yang lebih tahan gesek dibandingkan karet alam murni. Yang terakhir, polimer khusus. Kevlar untuk rompi anti peluru, Teflon untuk pelapis anti lengket. Kelebihan dan kekurangan polimer alam. Kelebihan polimer alam. Polimer alam menawarkan keunggulan yang sangat penting dalam era berkelanjutan ini. Berikut adalah beberapa contoh kelebihan polimer alam. Yang pertama, ramah lingkungan. Sebagian besar polimer alam dapat diuraikan oleh mikroorganisme sehingga tidak mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Yang kedua, biokompatibilitas tinggi. Sangat amat digunakan untuk tubuh manusia seperti dalam aplikasi medis. Contohnya benang jahit, operasi, perban, atau sebagai bahan kemasan makanan. Yang ketiga, sumber terbarukan. Bahan bakunya berasal dari alam yang dapat dipanen kembali, bukan dari minyak bumi yang terbatas dan akan habis. Yang keempat, toksisitas rendah. Umumnya tidak menggunakan bahan kimia beracun yang berbahaya bagi kesehatan manusia atau ekosistem. Yang selanjutnya yaitu kekurangan polimer alam. Meskipun banyak memiliki keunggulan, polimer alam juga memiliki keterbatasan teknis. Berikut adalah beberapa contoh kekurangan polimer alam. Yang pertama, sifat mekanik terbatas. Seringkali tidak sekuat atau seelastis polimer buatan untuk aplikasi yang memerlukan bahan berat atau ketahanan ekstrim. Yang kedua, sulit diproses secara industri. Karena strukturnya yang kompleks, polimer alam seringkali sulit dicetak atau dibentuk menggunakan mesin standar industri tanpa merusak strukturnya. Yang ketiga, variabilitas tinggi. Karakteristik bahan bergantung pada faktor alam, cuaca, tanah, spesies, sehingga sulit mendapatkan standar kualitas yang identik 100%. Yang terakhir, ketahanan panas rendah, cenderung cepat rusak atau terurai jika terkena suhu tinggi, membatasi penggunaannya dalam aplikasi suhu tinggi. Kelebihan dan kekurangan polimer buatan. Kelebihan polimer buatan. Polimer sintetis menawarkan fleksibilitas dan kinerja yang dapat direkayasa sesuai kebutuhan. Sifat-sifatnya: 1. Sifat yang dapat diatur. Ilmuwan dapat memodifikasi struktur molekul untuk mendapatkan karakteristik spesifik seperti sangat kuat, sangat lentur, atau tahan api. 2. Daya tahan tinggi terhadap
serangan mikroorganisme, cuaca ekstrim, dan bahan kimia. Ketiga, efisiensi secara ekonomi. Proses produksi massal di pabrik membutuhkan biaya jauh lebih murah dibandingkan memanen bahan dari alam. 4. Konsistensi kualitas. Karena diproduksi dengan kontrol laboratorium, setiap batch memiliki standar kualitas yang tetap. Setiap batch memiliki standar kualitas yang sama dan dapat diprediksi. Kekurangan polimer buatan. Tantangan lingkungan dan kesehatan menjadi perhatian utama dalam penggunaan polimer buatan. Yang pertama, masalah sampah atau sampah B3. Mayoritas polimer buatan membutuhkan waktu ratusan tahun untuk dapat terurai, sehingga memicu krisis sampah plastik global secara serius. Yang kedua, bahan baku tidak terbarukan. Bergantung pada cadangan minyak, bumi, dan gas alam yang akan habis di masa depan. 2. 3. Polusi produksi. Proses pembuatan seringkali melepaskan gas rumah kaca dan limbah kimia ke lingkungan, berkontribusi pada pemanasan global. Yang keempat, iritasi dan toksitas. Beberapa jenis polimer buatan mengandung aditif seperti BPA yang dapat memicu masalah kesehatan jika bermigrasi ke makanan atau kontak dengan kulit. Contoh polimer alam. 1. Karet alam yang dihasilkan dari pohon Hevea yang digunakan untuk pembuatan ban, sarung tangan, maupun produk plastik lainnya. Yang kedua, selulosa, polimer struktural yang dinding sel tumbuhan, digunakan dalam tekstil, katun, kertas, dan bahan bangunan. Contoh polimer buatan. 1. Polietilen. Plastik sintesis paling banyak diproduksi digunakan untuk botol, kantong plastik, dan berbagai produk dalam kemasan. Yang kedua, nilon. Poliamida sintesis yang kuat dan tahan aus, digunakan untuk tekstil, tali, dan komponen teknik lainnya. Inovasi polimer. Penelitian terus-menerus dalam bidang polimer menghasilkan material baru dengan sifat luar biasa dan aplikasi inovatif di berbagai industri. Polimer berbasis protein dari limbah pertanian. Pemanfaatan protein dari rami, jelatang, dan limbah pangan untuk menciptakan bioplastik dengan hambatan gas yang lebih baik. Ini sangat berguna untuk kemasan makanan agar lebih awet secara alami. Chitosan dari limbah laut. Inovasi pada chitosan dari cangkang Crustacea yang dimodifikasi untuk menjadi pelapis antibakteri pada perangkat medis dan kemasan pintar yang dapat mendeteksi kerusakan makanan. Polimer mandiri atau self-healing polymers. Penggunaan teknologi mikrokapsul atau ikatan kimia intrinsik yang memungkinkan plastik memperbaiki retakannya sendiri secara otomatis. Ini mulai diterapkan pada layar gadget, cat mobil, dan komponen kedirgantaraan. Mikroba dan jamur atau miselium. Penggunaan miselium jamur sebagai polimer struktural untuk bahan bangunan dan kemasan pelindung yang dapat terurai sempurna di tanah dalam hitungan minggu, menawarkan alternatif ramah lingkungan. Hidrogen responsif atau smart hydrogels.
Modifikasi selulosa atau gelatin yang digabungkan dengan agen sintetik sehingga dapat merespon perubahan suhu, pH, atau cahaya. Digunakan untuk sistem pengantar obat yang hanya melepaskan obat saat mendeteksi peradangan tubuh. Daur ulang enzimatik atau enzim based recycling. Penggunaan enzim hasil rekayasa genetika yang dapat memakan plastik sintesis seperti PET dan mengembalikannya menjadi monomer murni dalam hitungan jam pada suhu ruang, memungkinkan daur ulang tanpa batas tanpa penurunan kualitas. Fungsi polimer alam dan buatan. Fungsi polimer alam. Dalam jurnal ilmiah, polimer alam sering dikaji karena sifatnya yang biokompatibel atau tidak ditolak oleh tubuh dan biodegradable. Bidang medis atau tissue engineering. Polimer secara kitin dan kitosan atau dari cangkang Rutaceae digunakan sebagai perancah untuk pertumbuhan sel baru dan pembalut luka karena sifat antibakterinya. Sistem penghantar obat atau drug delivery. Alginat dari alga digunakan untuk membungkus obat agar dilepaskan secara perlahan dalam tubuh atau disebut control release, memungkinkan terapi yang lebih tepat dan efisien. Industri pangan. Pati dan pektin berfungsi sebagai pengental, penstabil, dan baru-baru ini dikembangkan sebagai edible film atau kemasan yang bisa dimakan. Fungsi polimer buatan. Polimer sintesis mendominasi literatur teknis karena kekuatan mekaniknya yang dapat diprediksi dan ketahanannya terhadap lingkungan ekstrim. Rekayasa struktural dan otomotif. Polimer seperti polipropilen atau disebut juga dengan PP dan asetal digunakan untuk menggantikan komponen logam karena bobotnya yang ringan namun memiliki ketahanan lebih atau disebut fatigue resisten yang tinggi. Teknologi membran dan filtrasi. Polisulfron dan poliamida atau disebut juga dengan nilon digunakan dalam teknologi desalinasi air atau mengubah air laut menjadi air tawar melalui proses reverse osmosis. Elektronik dan isolasi. Polivinil klorida atau disebut juga dengan PVC dan polistirena berfungsi sebagai isolator listrik yang sangat baik untuk kabel dan komponen sirkuit. Alat uji yang sering digunakan di seluruh Indonesia atau di seluruh dunia untuk memastikan kualitas dan kinerja polimer sebagai alat pengujian standar industri digunakan di laboratorium material di seluruh dunia. 1. Universitas Testing Mekanik atau UTM. Alat wajib di setiap laboratorium material untuk menguji sifat mekanik dasar, mengukur kekuatan tarik atau bisa disebut tensile strength, perpanjangan saat putus, atau elongation, kekuatan tekanan dan kekuatan tekuk atau disebut banding. Alat ini menjepit sampel polimer lalu menariknya dengan kecepatan tertentu hingga putus. 2. Differential scanning calorimetry atau disebut DSC. Alat utama untuk menganalisis sifat thermal polimer menggunakan titik leleh T sama dengan M, temperatur transisi gelas, dan derajat kristalitas. Sangat krusial karena menentukan pada suhu berapa plastik berubah dari kaku menjadi lentur. Ketiga, melt water in the hair atau disebut MVE. Alat sering digunakan di pabrik pengolahan plastik mengukur kemudahan aliran polimer yang meleleh. Polimer dipanaskan hingga cair lalu ditekan melalui lubang kecil. Jumlah gram plastik yang keluar dalam 10 menit dicatat sebagai nilai MVE 4.
Fourier transform in infrared spectroscopy atau disebut FTIR, alat detektif kimia untuk polimer, mengidentifikasikan jenis polimer, gugus fungsi kimia, dan mendeteksi adanya kontaminasi atau campuran material lain, menembakkan sinar inframerah ke sampel, dan setiap jenis plastik menyerap frekuensi cahaya yang berbeda-beda. 5. Impact tester atau IJOT dan CHARPRI digunakan untuk menguji ketungguhan toughness material terhadap beban kejut, tiba-tiba mengetahui seberapa besar energi yang bisa diserap plastik sebelum patah saat dipukul dengan keras. Penting untuk material komponen otomatis seperti bumper atau pelindung kepala. 6. Thermographimetric analysis atau TGA, mengukur stabilan berat terhadap suhu, mengetahui suhu di mana polimer mulai terurai atau rusak. Di gradient temperature adalah bisa mengetahui presentase kandungan pengisi atau filter atau kandungan air dalam suatu sampel plastik. Mekanik dari polimer alam dan buatan. Sifat mekanik polimer menentukan aplikasi dan performa material dalam kondisi nyata. Berikut perbandingan karakteristik utama antara polimer alam dan sintetis. Kekuatan tarik, tegangan maksimum yang dapat ditahan material saat ditarik sebelum putus. Polimer alam memiliki rentang lebar serat selulasa atau kayu atau kapas, dan sutra memiliki kekuatan tarik sangat tinggi karena ikatan hidrogen kuat. Karet alam mentah memiliki kekuatan tarik rendah sebelum diproses. Polimer buatan sangat konsisten dan dapat direkayasa hingga level ekstrim seperti Kevlar atau nilon yang melampaui baja pada rasio berat sama. Elastisitas dan elangsi, kemampuan material untuk meregang dan kembali ke bentuk semula. Polimer alam karet atau alam polimer soprene adalah standar emas elastisitas dengan elangsi sangat tinggi karena rantai molekul amorf dapat melurus saat ditarik. Polimer buatan ilmuwan menciptakan elastomer sintesis untuk meniru elastisitas karet alam dengan keunggulan tahan minyak dan suhu tinggi. Kekuatan stiffness atau modulus Young, ketahanan material terhadap deformasi elastis. Polimer alam cenderung kaku jika memiliki kristalitas tinggi seperti pati, kering, atau lignin pada kayu, namun sensitif terhadap kelembapan. Polimer buatan dapat dimanipulasi sepenuhnya, dari polistirena yang sangat kaku dan getas hingga polietilen yang fleksibel, hanya dengan mengubah arsitektur molekulnya. Ketangguhan, toughness, dan ketahanan bentur. Kemampuan menyerap energi sebelum patah. Polimer alam umumnya memiliki ketangguhan baik dalam kondisi basah atau terhidrasi seperti jaringan tubuh atau serat tanaman, namun bisa menjadi getas jika kehilangan kadar air. Polimer buatan memiliki ketahanan bentur luar biasa dalam berbagai kondisi seperti polikarbonat untuk kaca tahan peluru. Heat treatment pada polimer alam dan buatan. Pengolahan termal, modifikasi struktur dan sifat polimer untuk meningkatkan performa dan aplikasi. Berikut 3 proses untuk yang digunakan dalam industri. Yang pertama, annealing atau disebut penormalan struktur.
Proses pemanasan polimer hingga suhu di atas terbaru transisi gelas, tetapi di bawah titik leleh, diikuti dengan pendinginan lambat. Mekanisme memberi energi termal agar rantai molekul yang stres atau kusut akibat proses manufaktur dapat berelaksasi dan mengatur ulang posisinya. Polimer buatan menghilangkan tegang sisa residual stres, meningkatkan derajat kristalitasnya, dan memperbaiki stabilitas dimensi agar material tidak melengkung atau warping. Polimer alam jarang dilakukan secara industri sederhana polimer buatan, namun pemanasan terkendali pada serat alam dapat membantu menghilangkan kelembapan dan memperbaiki ikatan hidrogen antar rantai. Yang kedua, hardening atau disebut pengerasan. Pengerasan pada polimer terjadi melalui proses kimia yang disebut cross-linking atau bisa disebut ikatan silang. Polimer buatan atau termoset, proses curing panas memicu reaksi kimia membentuk jembatan kovalen antar rantai molekul. Sekali mengeras, material tidak bisa dilelehkan kembali. Contoh, resin epoksi. Polimer alam adalah vulkanisasi pada karet alam. Lateks dipanaskan dengan sulfur atau bisa disebut belerang untuk menciptakan ikatan silang. Tanpa proses ini, karet alam terlalu lunak dan lengket. Setelah hardening, ia menjadi kuat dan elastis. 3. Sintering atau bisa disebut penyatuan serbuk. Proses penyatuan partikel serbuk polimer menjadi massa padat dengan bantuan panas dan tekanan tanpa mencairkan material sepenuhnya. Mekanismenya, partikel serbuk saling bersentuhan dan pada suhu tinggi terjadi difusi molekul di permukaan partikel yang menyebabkan partikel-partikel menyatu pada titik kontaknya. Aplikasi polimer buatan adalah PTFE atau disebut teflon. Material memiliki viskositas leleh sangat tinggi sehingga tidak bisa cetak seperti plastik biasa. Bubuk PTFE harus dipadatkan lalu disenter 3D printer atau bisa disebut SLS, Selective Laser Sintering, menggunakan laser menyatukan bubuk nilon menjadi 3 objek 3D.